Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan pemikiran ekonomi Islam periode menengah, yaitu periode Al-Makrizi. Dengan anggota EF Saifullah NIM 43200085, Rahma Sabrina NIM 43200088, dan Dwi Maisaroh NIM 43200090. Biografi Al-Makrizi. Nama lengkap dari Al-Makrizi yaitu Taqiyuddin Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Beliau lahir pada tahun 766 Hijriah atau sekitar 1364 hingga 1365 Masehi di desa Barjuam, Kairo. Keluarganya berasal dari Makarizah, sebuah desa yang terletak di kota Ba'laba. Oleh sebab itu, beliau lebih dikenal dengan Al-Makrizi. Al-Makrizi muda pun tumbuh berdasarkan pendidikan mazhab Hanafi, kemudian beralih ke mazhab Syafi'i. Bahkan dalam pemikirannya, ia cenderung menganut mazhab Zahiri. Sejak kecil, ia menyukai melakukan rihlah ilmiah. Beliau mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti fikih, hadis, dan sejarah dari para ulama besar yang hidup pada masanya. Ketika berusia 22 tahun, Al-Makrizi mulai terlibat dalam berbagai tugas pemerintahan dinasti Mamluk. Pada tahun 788 Hijriah, Al-Makrizi memulai kiprahnya sebagai pegawai di Diwan Al-Insya atau Sekretaris Negara. Kemudian beliau diangkat menjadi wakil qadhi pada kantor Hakim Agung Madhab Syafi'i. Pada tahun 791 Hijriah atau 1389 Masehi, Sultan Burkuk mengangkat Al-Makrizi sebagai muhtazib di Kairo. Jabatan itu diembannya selama 2 tahun. Pada tahun 811 Hijriah atau 1408 Masehi, Al-Makrizi sebagai pelaku administrasi wakaf di Qalansia sambil bekerja di Rumah Sakit An-Nuri, Damaskus. Pada tahun yang sama, beliau menjadi guru hadis Madrasah Asy-Syarafiyah dan Madrasah Iqbaliyah. Setelah sekitar 10 tahun menetap di Damaskus, Al-Makrizi kembali ke Kairo. Sejak itu, ia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dan menghabiskan waktunya dengan ilmu. Pada tahun 834 Hijriah atau 1430 Masehi, beliau bersama keluarganya menunaikan ibadah haji dan bermukim di Mekah selama beberapa waktu untuk menuntut ilmu serta mengajarkan hadis dan menulis sejarah. 5 tahun kemudian, Al-Makrizi kembali ke kampung halamannya, Barjuam, Kairo. Di sini, beliau juga aktif mengajar dan menulis, terutama sejarah Islam, hingga terkenal sebagai seorang sejarawan besar pada abad ke-9 Hijriah. Al-Makrizi meninggal dunia di Kairo pada tanggal 27 Ramadan 845 Hijriah atau 9 Februari 1442 Masehi. Karya-karya Al-Makrizi. Selama hidupnya, Al-Makrizi produktif menulis di berbagai bidang ilmu, terutama sejarah Islam. Ia membagi karya tulisnya menjadi 2 bagian, yaitu buku kecil dan buku besar. Dalam buku kecilnya dikelompokkan menjadi 4 kategori. Pertama, buku yang membahas tentang beberapa peristiwa sejarah Islam secara umum, seperti Kitab An-Niza wal Al-Takhasum fi ma baina Bani Umayyah wa Bani Hashim. Kedua, buku yang belum terbahas oleh para sejarawan lainnya, seperti Kitab Al-Ilmam bin Akhbar Mambi Al-Habsyah min Muluk Al-Islam. Ketiga, buku yang menguraikan biografi singkat para raja seperti Kitab Tarajim Muluk Al-Ghorab dan Kitab Al-Zahab Al-Masbuk bi Zikir Mahajja min Al-Khulafa wa Al-Muluk. Keempat, buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya dan di Mesir pada khususnya, seperti Syuzur Al-Uqud fi Zikir Al-Nuqud, Kitab Al-Akyal wa Al-Awzan Al-Syar'iyah, Kitab Risalah fi Al-Nuqud Islamiyah, dan Kitab Ighatsah Al-Ummah bi Kashf Al-Hummah. Untuk buku besarnya dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, buku yang membahas tentang sejarah dunia seperti Al-Khabar Ain Al-Bashir.
Kedua, buku yang menjelaskan sejarah Islam umum seperti kitab Al-Durar Al-Mudhiyah fi Tarikh Al-Daulah Al-Islamiyah. Ketiga, buku yang menjelaskan tentang sejarah Mesir pada Islam seperti kitab Al-Mawa'iz wa Al-I'tibar bi Zikr Al-Khitat wa Al-Asar, kitab Itti'az Al-Hunafa bi Zikr Al-A'immah Al-Fatimiyyin Al-Muluk. Pemikiran Al-Makrizi. Al-Makrizi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi. Yang pertama, konsep uang, sejarah dan fungsi uang. Menurut Al-Makrizi, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga, barang, dan biaya tenaga kerja yang dimulai, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam. Pada tahun 76 Hijriah, terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap mata uang. Setelah berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan, Khalifah Abdul Malik ibn Marwan melakukan reformasi moneter dengan mencetak dinar dan dirham Islam. Pasca pemerintahan Sultan Al-Kamil, rakyat menderita kerugian besar akibat kebijakan tersebut berupa barang yang dahulunya berharga setengah dirham menjadi 1 dirham. Keadaan tersebut semakin memburuk ketika aktivitas pencetakan fulus meluas pada masa pemerintahan Sultan Al-Adil Qibbuga dan Sultan Al-Zahir Burquk yang mengakibatkan penurunan nilai mata uang dan kelangkaan barang-barang. Al-Makrizi juga menyatakan bahwa keberadaan fulus tetap diperlukan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dan untuk berbagai biaya kebutuhan rumah tangga. Artinya, penggunaan fulus hanya diizinkan dalam berbagai transaksi yang berskala kecil. 2. Implikasi penciptaan mata uang yang buruk. Pada masa pemerintahan Sultan Sahhaluddin Al-Ayyubi, mata uang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah dibandingkan dengan mata uang yang telah ada di peredaran. Menurut Al-Makrizi, hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti masing-masing dengan menerapkan kebijakan yang berada dalam pencetakan bentuk serta nilai dinar dan dirham. Begitu juga dengan penurunan harga emas dan perak. Yang ketiga, konsep daya beli. Menurut Al-Makrizi, pencetakan uang butuh perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan uang dalam bisnis selanjutnya. Akibat dari pengabaian terhadap hal tersebut, terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli real uang mengalami penurunan. Teori inflasi. Menurut Al-Makrizi, inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung secara terus-menerus, yang dimana pada saat persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen sangat membutuhkannya, maka tindakan yang harus dilakukan yakni dengan mengeluarkan lebih banyak uang untuk barang dan jasa yang dibutuhkannya. Faktor alamiah. Inflasi ini disebabkan oleh berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Menurut Al-Makrizi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya akan mengalami penurunan yang sangat drastis dan menyebabkan kelangkaan. Akibat dari terjadinya suatu bencana alam, harga-harga mengalami kenaikan dan melambung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat yang mengakibatkan terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya, serta adanya kemacetan pada transaksi perekonomian, bahkan berhenti sama sekali, yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat. Akhirnya, pemerintah mengalami defisit anggaran dan negara menjadi tidak stabil baik secara politik, ekonomi, maupun sosial, karena pemerintah tidak memperoleh pemasokan yang berarti. Faktor kesalahan manusia. Selain faktor alam, Al-Makrizi juga menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat adanya kesalahan manusia.
Menurut Al-Makrizi, inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia diidentifikasikan menjadi 3 hal, yaitu korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Faktor kesalahan manusia. Al-Makrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintahan yang tidak berdasarkan kapabilitas tapi dengan pemberian suap. Para pejabat akan menyalahgunakan kekuasaan untuk meraih kepentingan pribadi, baik untuk memenuhi kewajiban finansialnya maupun untuk kemewahan hidup. Mereka terus berusaha untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara. Dengan merajalelanya, ketidakadilan para pejabat tersebut mengakibatkan semakin memprihatinkannya kondisi rakyat, sehingga mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman dan pekerjaannya. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan drastis jumlah penduduk dan tenaga kerja serta hasil-hasil produksi yang sangat berakibat terhadap penurunan penerimaan pajak dan pendapatan negara. Pajak yang berlebihan. Akibat dari adanya dominasi pejabat korup dalam suatu pemerintahan, yakni pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai kebijakan pajak baru, serta menaikkan tingkat pajak yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian, terjadi penurunan tenaga kerja dan peningkatan lahan tidur yang akan sangat mempengaruhi tingkat hasil produksi bumi yang pada akhirnya menimbulkan kelangkaan serta meningkatkan harga-harga. Peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Menurut Al-Makrizi, kebijakan pencetakan fulus secara besar-besaran dapat mempengaruhi penurunan nilai mata uang secara drastis. Akibatnya, uang tidak lagi bernilai dan harga-harga melambung tinggi, yang menimbulkan kelangkaan bahan makanan. Posisi Al-Makrizi dalam alur sejarah pemikiran ekonomi Islam. Al-Makrizi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi. Al-Makrizi membahas permasalahan inflasi dan peranan uang di dalamnya, sebuah pembahasan yang sangat menakjubkan pada masa itu, karena mengorelasikan dua hal yang sangat jarang dilakukan oleh para pemikir Muslim maupun Barat. Al-Makrizi tidak mengemukakan bahwa kondisi perekonomian yang begitu buruk sebenarnya dapat dipulihkan tanpa harus melakukan hal-hal yang seringkali justru merugikan kepentingan masyarakat dan mengurangi tingkat kesejahteraan secara umum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.